Semakin hari semakin terang benderang Pak Alawi akan terbongkar kedoknya. Sepandai-pandai orang menyimpan daging busuk, lama-kelamaan akan tercium baunya juga. Itulah yang terjadi pada Pak Alawi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar gembira, yaitu ada seseorang yang melakukan tes DNA, hasilnya haplogrupnya J. Ini menandakan beliau sebagai keturunan Nabi. Yang melakukan tes DNA ini dari Pam Al-Qadiri dan Al-Jubaidi. Videonya telah diupload di YouTube. Panjenengan juga bisa melihatnya sendiri. Silahkan Anda cari. Maksud saya di sini, benar apa yang dikatakan oleh Dr. Sugeng, bahwasanya dengan tes DNA itu bisa untuk mengetahui nasab dari leluhur seseorang. Jadi saat ini karena Pak Alawi yang telah melakukan tes DNA dan kesemuanya haplogrupnya G, maka dari hari ke hari Pak Alawi sudah menjadi terang benderang akan terbongkar kedoknya. Makanya fenomena tes DNA ini banyak para Pak Alawi yang mengelak, berkelit, memutarbalikkan fakta. Bahkan dulu Imam Jumbo dan mantunya itu menyarankan untuk mengetahui Habib palsu atau asli itu dengan cara tes DNA. Tetapi saat sekarang ini orang-orang tersebut mengelak, mengatakan bahwa haram, padahal jejak digital itu tidak akan hilang begitu saja, sebab sudah tersebar kemana-mana. Nah, dengan adanya orang yang melakukan tes DNA dan haplogrupnya itu J, ini menandakan bahwa memang ada keturunan Nabi itu. Tetapi Pak Alawi bukan keturunan Nabi, maka yang sudah tes DNA haplogrupnya bukan J. Seperti yang terakhir ini, yang terbaru, ada dari Alawiyin melakukan tes DNA, yaitu Habib Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Haplogrupnya juga G, tetapi karena beliau juga dari Alawiyin, ya, maka ngeyel, memutarbalikkan kata, berkelit, begitu ya, tetap kekeh ngaku sebagai cucu Nabi dengan berbagai dalih. Dan yang telah melakukan tes DNA yang saya sebutkan tadi bukan dari Alawiyin, karena mereka pamnya itu Al-Qadiri dan Al-Jubaidi, jadi tidak masuk menjadi anggota Rabithah Alawiyah. Makanya sesuai apa yang saya katakan, sepandai-pandai atau serapat-rapatnya orang menyimpan daging busuk, ya pada akhirnya akan tercium baunya juga. Seperti Pak Alawi ini sudah ratusan tahun menipu kita, dan pada titik nadir saat sekarang ini terbongkar kedoknya. Hal ini juga karena mungkin sudah menjadi kehendak Tuhan, sebab Tuhan itu adil. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, pasti kita akan petik hasilnya. Siapapun yang menanam, dialah yang akan memetik hasil. Makanya seperti Pak Alawi ini,
meskipun sudah ratusan tahun tidak ketahuan mereka itu menipu kita semuanya, dengan cara jalan Tuhan membuka itu lewat Kiai Madudin, maka terbongkarlah ini semuanya. Maka saya sangat menyayangkan kepada para mukibin yang masih takut buta, cobalah buka mata, buka hati kalian. Sebenarnya para mukibin ini bukan sekedar dari kalangan orang awam saja, banyak orang-orang yang pintar ya, orang-orang hebat seperti halnya UAS, Bu Uya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, itu kan orang-orang yang tahu, yang pintar begitu ya, tapi tidak mau tahu. Sebab apa? Karena mereka sebagai mukibin, sebagai jongosnya. Maka kalau tidak mengakui nasab Pahlawi itu palsu, ya karena ingin membela tuannya. Nah, hal ini saya sangat menyayangkan sekali pada orang-orang yang seperti ini. Mudah-mudahan mereka segera terbuka hatinya, segera menyadari bahwa memang sebenarnya Pahlawi itu bukan keturunan Nabi. Kalau selama ini tes DNA dibantah dengan mengatakan berbagai cara, nah sekarang sudah ketahuan, sudah ada yang melakukan haplogrupnya tetap karena sebagai keturunan Nabi, ya hasilnya C bukan G, seperti apa yang telah dilakukan oleh sebagian para Pahlawi yang telah melakukan tes DNA. Hal ini panjenengan mesti melek ya, mesti sadar, terutama buat panjenengan para mukibin yang masih taklid buta. Malah jangan memutarbalikkan fakta, membela mati-matian seperti halnya kerbau yang dicocok hidungnya jadi nurut itu saja. Itu semuanya para Pahlawi ingin melanggengkan cara-cara kolonial, karena memang mereka itu kan dibawa oleh kolonial Belanda, makanya ingin tetap menjadikan dirinya sebagai tuan. Anda semuanya itu akan dijadikan jongosnya. Maka mereka menggunakan berbagai cara mempolitisasi agama. Nah, apakah panjenengan tidak sadar akan hal ini? Karena sekarang sudah zaman internet, orang itu gampang, sangat mudah mendapatkan informasi. Jangan dibolak-balik. Ada yang mengatakan memberikan pencerahan, malah dibantah. Memang ngajinya dari mana? Memang dia ahli nasab. Ada dari mereka itu mengatakan seperti itu. Itu hanya sifat orang-orang yang mau berkelit. Padahal kita kalau mau jujur dan hatinya sadar, di dalam tesis kalimat itu sudah sangat jelas. Kenapa para Pahlawi itu nasabnya terputus? Nah, berita-berita itu kan sudah dijelaskan dengan gamblang, dan juga sudah banyak orang-orang yang memberi pencerahan. Makanya penilaian saya, karena sudah ada orang yang membuktikan bahwa hasil tes DNA-nya itu grupnya C, berarti ini akan membongkar kedoknya dari para Pahlawi yang sekarang dengan berbagai cara berkelit menggunakan berbagai macam cara untuk mempertahankan nasabnya. Padahal kita semuanya tidak akan berbuat apa-apa kalau mereka itu mengakui dan mau sadar menyandang status nama mantan Habib. Saya rasa juga tidak jadi masalah, karena untuk menjadi seorang ahli agama atau ulama tidak harus dari keturunan Nabi, kan seperti itu. Yang terpenting adalah akhlaknya. Tapi karena mereka ingin mempertahankan selama ini mendapatkan kemudahan-kemudahan, ya tentunya berbagai macam cara mereka lakukan dan tidak mau sadar diri. Sekali lagi, mudah-mudahan para mukibin bisa melek nih, bisa paham, bisa ngerti. Anda bisa melihatnya sendiri. Videonya ada di YouTube. Jangan bisa cari, ada dari Pak Al-Qadri dan Al-Jubaidi yang telah melakukan tes DNA hasilnya C. Semoga dengan bukti ini penjenengan yang mukibin yang masih taklid buta bisa sadar
Dan hari-hari ini Pak Lawi semakin terbuka kedoknya. Ini semua mungkin kehendak Tuhan. Lewat tangan dari Yai Madudin, Tuhan telah membongkar kedoknya Pak Lawi. Sebab siapa menanam, dialah yang akan memetik hasilnya. Sepandai-pandainya orang menyimpan daging yang busuk, lama-lama juga akan tercium baunya juga. Inilah yang didapatkan oleh para Balawi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.